Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dengan NIM 2202010101000. Untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah perilaku organisasi, berikut saya memilih judul adalah Kepemimpinan Digital dan Perubahan Komunikasi Organisasi dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Ya, untuk judul Kepemimpinan Digital dan Perubahan Komunikasi Organisasi, teori motivasi atau Maslow and Hertzberg, dalam kepemimpinan digital, pemimpin perlu memahami bahwa kebutuhan karyawan berubah-ubah seiring dengan kemajuan dari teknologi. Contohnya seperti kebutuhan aktualisasi diri, karyawan menginginkan peluang untuk berkembang, mengakses pelatihan online dan berinovasi melalui platform digital lainnya. Kebutuhan sosial dan penghargaan, pemimpin digital mendorong kolaborasi lintas tim secara virtual dan memberikan pengakuan melalui media digital seperti internet atau komunikasi atau aplikasi komunikasi kerja. Teori kedua faktor Herzberg itu saya ambil faktor motivator dan faktor higienis, di mana faktor motivator itu antara lain seperti prestasi atau achievement yang diberikan oleh perusahaan, pengakuan, recognition, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Kepemimpinan digital itu memberikan ruang kerja yang fleksibel, inovasi, dan otonomi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan kreativitas masing-masing para pekerja. Untuk faktor higienis diantaranya adalah seperti kebijakan perusahaan dan administrasi, supervisi, hubungan antara pribadi, kondisi kerja, gaji, dan keamanan kerja. Infrastruktur teknologi yang buruk, overload informasi, dan komunikasi digital yang tidak efektif bisa menimbulkan ketidakpuasan untuk pengusaha. Gaya kepemimpinan digital untuk karakteristik utamanya adalah mengintegrasikan teknologi dalam proses kepemimpinan, berani mengambil resiko, dan bereksperimen dengan platform baru, mendorong kolaborasi lintas fungsi dan lintas lokasi melalui akses internet. Fokus komunikasinya itu memanfaatkan platform digital, Slack, Zoom, atau Trello, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Mengelola tim hybrid atau remote, membangun budaya komunikasi terbuka melalui teknologi sekarang yang sangat berkembang. Contoh gaya kepemimpinan digital dalam suatu perusahaan seperti CEO Tokopedia yaitu William Tanuwijaya. Gaya kepemimpinan beliau adalah visioner dan partisipatif digital dengan membangun komunikasi organisasi berbasis teknologi dan nilai kolaboratif, sering berinteraksi langsung dengan karyawan, mitra melalui forum daring. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk terus berkomunikasi walaupun tidak tatap muka. Untuk mengembangkan struktur organisasi Agile untuk memudahkan adaptasi teknologi dan inovasi. Relevansi digitalnya itu mengadopsi sistem komunikasi terbuka melalui digital tools seperti Notion, Slack, dashboard, kerja yang berbasis data. Jadi semua sudah terlink untuk membuat laporan dan melaporkan segala kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan oleh para karyawan. Contoh gaya kepemimpinan digital kedua saya mengambil adalah Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem M. Karim dengan gaya agile dan digital transformational leadership. Memimpin dengan pendekatan agile, tim kecil, otonom, dan berbasis proyek digital. Mendorong komunikasi yang cepat dan informal, namun tetap produktif menggunakan teknologi seperti OKR, platform Slack, and Jira.
Struktur organisasi modern, Platt and Eagle itu struktur Platt itu mendorong komunikasi langsung tanpa hierarki panjang dalam organisasi digital. Struktur flat memudahkan komunikasi horizontal melalui platform seperti Slack, Microsoft Teams, dan lain-lain. Untuk struktur agile, memungkinkan tim bekerja lintas departemen secara dinamis, cepat, dan berbasis proyek. Model ini cocok untuk organisasi yang menerapkan metode Scrum and Kanban atau desain sprint digital. Pemimpin digital harus mampu mengelola tim lintas fungsi dengan cepat dan fleksibel serta memberikan feedback real time. Komunikasi organisasi seperti apa sih? eh, Perubahan komunikasi digital itu misalnya penggunaan seperti Zoom, WhatsApp, Google Meet itu sekarang sudah memudahkan kapanpun dimanapun kita melaporkan atau memberikan informasi kepada pimpinan kita atau selevel untuk mempercepat segala informasi yang tersalurkan. Tantangan dan potensi konfliknya adalah kesalahpahaman akibat komunikasi teks yang ambigu. Misalnya, kita teks WhatsApp, tapi bagaimana cara kita membaca teks WhatsApp itu sehingga suka menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Overload informasi karena terlalu banyak kanal komunikasi. Kurangnya interaksi emosional yang bisa menurunkan empati antara anggota tim. Solusinya yaitu pelatihan komunikasi digital yang efektif, aturan komunikasi virtual yang jelas. Pemimpin digital perlu menjadi fasilitator komunikasi yang terbuka dan mendukung resolusi konflik secara proaktif. Contoh organisasi yang tadi saya ambil terfokus pada Gojek. Gojek itu adalah platform digital yang cukup besar dan cukup banyak gebrakan yang baru sehingga menjadi apa ya, pelopor komunikasi digital. Contoh sukses organisasi yang menerapkan kepemimpinan digital untuk mendorong perubahan komunikasi organisasi dan menciptakan budaya kerja yang modern. Nadiem sebagai pendiri Gojek, Gojek itu perusahaan teknologi Indonesia yang menyediakan layanan transportasi dari mulai transportasi, makanan, logistik hingga pembayaran digital. Gaya kepemimpinan Gojek itu transformasional dan visioner, menginspirasi perubahan sosial melalui teknologi digital dan partisipatif, menggunakan teknologi Slack, Zoom, Nation untuk komunikasi dan mendorong kolaborasi tim lintas divisi. Struktur organisasinya itu adalah flat dan agile. Tim kecil, otonom, dan cepat dalam pengambilan keputusan. Komunikasi organisasinya berbasis digital, terbuka, dan kolaboratif. Gitu. Gojek yang kolaborasi sekarang kan dengan Tokopedia dan Bluebird. Konflik dikelola secara transparan melalui diskusi tim dan sistem feedback internal. Relevansi dengan teori perilaku organisasi, Heisenberg memberikan motivasi melalui inovasi dan tanggung jawab serta fasilitas kerja digital sebagai faktor higienis. Komunikasi efektif meningkatkan kecepatan transparasi dan kerjasama antar tim. Kesimpulan, kepemimpinan digital merupakan kunci sukses dalam menghadapi era transformasi teknologi dan perubahan komunikasi organisasi. Pemimpin digital tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu menginspirasi, memberdayakan tim, dan membangun komunikasi yang terbuka secara kolaboratif. Dalam konteks perilaku organisasi, kepemimpinan digital sangat berkaitan dengan teori motivasi seperti Heisenberg, gaya kepemimpinan yang transformational dan digital mendorong inovasi, struktur organisasi yang modern,
sehingga memungkinkan adaptasinya lebih cepat, serta sistem komunikasi berbasis digital yang efektif untuk menghindari konflik dan meningkatkan kolaborasi. Seperti Gojek yang tadi kita sebutkan, menunjukkan bagaimana penerapan kepemimpinan digital dapat mempercepat perubahan organisasi, memperkuat komunikasi internal, dan meningkatkan daya saing di era digital. Dengan demikian, organisasi yang ingin bertahan dan berkembang di era digital harus mengadopsi kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan komunikatif secara teknologi. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.